di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan rekurensi menggunakan penyelesaian fungsi pembangkit. Nah, contoh soal yang akan saya pakai itu diberikan rekurensi berikut. AN sama dengan 2, AN-1 plus 3 untuk N lebih besar sama dengan 1, untuk nilai A0-nya sama dengan 1. Tentukan rumus eksplisit untuk AN menggunakan fungsi pembangkit. Nah, karena kita menggunakan fungsi pembangkit, jadi kita akan mencari tahu dulu fungsi pembangkit untuk urutan AN itu seperti apa. Nah, fungsi pembangkit untuk urutan AN biasanya ditulis seperti ini. AX sama dengan A0 plus A1 kali X plus A2X kuadrat plus A3 X pangkat 3 plus sampai sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai K hingga untuk AN pangkat XN. Nah, di sini AX adalah fungsi pembangkit dan X adalah variabel yang digunakan untuk menggabungkan semua nilai AN. Nah, jadi kita untuk mencarinya itu langkah pertama harus mengubah hubungan rekurensi ke dalam bentuk fungsi pembangkit. Caranya, kalikan setiap bagian dari rekurensi dengan X pangkat N dan jumlahkan untuk setiap nilai N. Nah, nanti bentuknya akan berubah seperti ini, yaitu AN pangkat XN sama dengan 2AN-1 X pangkat N ditambah 3 X pangkat N. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kita jumlahkan untuk semua N lebih besar sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan hubungan fungsi pembangkit seperti berikut ini. Yaitu, sigma N sama dengan 1 sampai T hingga untuk AN, X pangkat N sama dengan 2 sigma N sama dengan 1 sampai T hingga untuk AN min 1 X pangkat N plus 3 sigma N sama dengan 1 hingga T hingga untuk XN. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menyederhanakan persamaan di atas. Yaitu pada bagian pertama kan kita ketemu ini ya, sigma N sama dengan 1 sampai T hingga untuk AN XN. AN dikali X pangkat N. Maaf. Nah, itu AX kita kurang dengan A0. Karena AX adalah jumlah seluruh deret dan A0 adalah nilai pertama yang terpisah. Nah, nanti dapat hasilnya tuh seperti yang ini. Kita ubah jadi ini ya guys. Nah, terus sigma N sama dengan 1 sampai T hingga untuk AN min 1 X pangkat N. Nah, itu kita itu diubah menjadi X A dan kurung X karena kita menggeser indeks A N min 1. Nah, jadi angka 2-nya itu tetap karena kita ubah cuman yang bagian sigmanya aja. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang bagian sigma N sama dengan 1 sampai T hingga untuk X pangkat dikali X pangkat N itu adalah deret geometri. Nah, hasilnya itu X per 1 min X. Nih ya, jadi nanti kan tiganya tetap tuh. Nah, nanti tiganya dimasukkan ke X per 1 min X itu tadi. Jadi bentuknya seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi kita punya persamaan baru, yaitu AX min A0 sama dengan 2X AX plus 3X per 1 min X. Nah, ini tulisannya. Nah, kemudian kita substitusikan A0 sama dengan 1, seperti yang di soal tadi. Nah, jadi A0-nya tuh kita ubah menjadi angka 1, maka dapat persamaan seperti ini. AX min 1 sama dengan 2X AX plus 3 per 1 min X. Lalu kita pindah ruas. Kenapa kita pindah ruas? Karena kita mencari yang sama variabelnya. Maksudnya sama bentuknya seperti yang AX itu ya. Nah, jadi kita jadikan 1 untuk mempermudah kita dalam mengerjakannya. Nah, kita dapat yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita faktorkan nilai AX itu tadi. Nah, setelah kita faktorkan, kita dapat nih bentuknya yang seperti ini. Ya guys. Nah, terakhir kita tinggal menyederhanakan bagian kanan untuk memecahkan AX itu tadi. Jadi kayak kita geser semua ke sebelah. Nah, jadinya seperti ini. Kita pindah ruas, kita kumpulkan. Nah, kita udah dapat nih rumus fungsi pembangkitnya. Langkah selanjutnya adalah mengekspansi fungsi pembangkit AX ini tadi menjadi deret pangkat. Nah, dari situ tuh baru kita bisa menemukan rumus eksplisit untuk AN. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu pertama kita pecah dulu rumus di atas tadi menjadi jumlah pecahan parsial. Nah, di sini kita menggunakan variabel A dan B. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dengan A dan B adalah konstanta yang akan kita cari. Setelahnya kita kalikan kedua ruas dengan penyebut 1 min X. Buka kurung 1 min X tutup kurung, buka kurung 1 min 2X tutup kurung. Nah, nanti kita dapat tuh persamaannya yang seperti ini. Semoga kita kalikan dengan penyebutnya ini tadi ya. Penyebutnya yang ini nih, yang bawah ini. Nah, nanti kan bisa dicoret-coret tuh. Nah, setelah kita coret, makanya kita mendapatkan hasil yang ini. Yang 1 plus 2X sama dengan 1 ini ya, persamaan ini. Nah, itu tuh yang kenapa dia bisa dapat yang bawahnya itu ya, itu karena pakai perkalian pelangi. Kalau aku nyebutnya perkalian pelangi mungkin bisa disebut dengan perkalian masuk. Nah, ini ya, jadinya kan tuh dapat tuh hasilnya tuh. Ini B min plus. Nah, gitu ya. Baru kita samakan variabelnya yang A itu kan bisa digabung dengan B ya. Terus ada yang variabel X-nya itu juga bisa kita gabungkan. Nah, dari persamaan itu tadi, koefisien untuk konstanta X itu harus sama. Nah, jadi konstanta untuk A plus B itu 1. Kenapa? Ini loh, ini kan A plus B. Dia nggak ada variabel X-nya kan. Nah, jadi dia hasilnya yang 1 ini. Nah, sedangkan untuk X, variabel X itu ini kan X nih. Nah, yang di sini juga X kan. Nah, jadinya tuh min 2A min B itu sama dengan 2. Nah, kita udah selesaiin tuh persamaannya. Udah kita dapetin kan persamaannya. Baru kita selesaiin dua persamaan itu tadi untuk mencari nilai A dan B. Kita pakai dulu yang A plus B sama dengan 1. Nah, untuk nyari B-nya itu bisa kita ubah menjadi B sama dengan 1 min A. Baru kita substitusikan nilai B sama dengan 1 min A ke persamaan kedua, yaitu min 2A. Kan itu tadi min 2A min B sama dengan 2. Nah, B-nya kita masukin nilainya 1 min A. Jadinya min 2A min 1 min A sama dengan 2. Baru kita sederhanakan jadi yang seperti yang di bawahnya ini ya. Nah, min 2A min 1 ini nih.
Nah, kan itu min 2A plus A sama dengan min A. Terus kita masuk, terus min 1 kan tidak ada variabel yang sama, ini tetap seperti itu. Kalau untuk ini kalian pasti paham lah ya guys ya, itu sudah di luar kepala. Nah, baru kita substitusikan nilai A sama dengan min 3 ke persamaan 1 yang A plus B sama dengan 1. Jadi kan A-nya kita ganti ke min 3. Jadi min 3 plus B sama dengan 1. B sama dengan 1 plus 3. Kenapa bisa plus? Karena itu tadi pindah ruas. Dan di luar kepala ya guys. Jadi B-nya itu sama dengan 4. Nah, baru di situ kita ketemuan pecahan parsialnya. Kita ubah tuh variabel A dan B-nya tadi menjadi min 3 dan 4. Barulah kita dapat pecahan parsialnya yang ini. Nah, setelahnya kita ekspansikan ke deret pangkat. Nah, ekspansinya itu masing-masing ya. Nah, untuk min 3 per 1 min X, itu kita ekspansikan menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, sama halnya untuk yang 4 per 1 min 2X. Kalau kita ekspansikan ke deret pangkat itu, jadinya tuh seperti ini. Baru kita gabungkan tuh kedua hasilnya. Yang sigmanya itu kan tadi sama ya, jadi kita jadikan satu, terus ada variabel yang sama xn semua, kita jadikan satu, maka kan digabungkan bentuknya itu menjadi seperti ini. Nah, baru dari situ kita ketemu nih rumus eksplisitnya koefisien AN itu dari xn itu tadi, jadi AN sama dengan min 3 plus 4 dikali 2 pangkat N. Jadi rumus eksplisit AN itu ini guys. Nah, sekian dari saya. Jika kurang mengerti, jangan tanyakan kepada saya, tapi kepada Bu Ilmiah, karena saya juga kurang mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.